Setelah kejadian itu dia selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih ada si cowok Si ini, cowok ini. masih pacaran lah gitu, masih berjalan kan. Terus tiba-tiba si cewek ini nggak sadar kalau ternyata dia itu hamil. Terus dia mutusin untuk bunuh diri. Hey, bros. Balik lagi di Room Story sama gue Reka. Dan gue Jia. Kali ini nih gue berdua aja nih sama Jia. Yap. Biasanya sama Daru ya kan, cuman dia lagi nggak tahu kemana. Ya. Di sini gue mau cerita sih. Sebenarnya yang cerita tuh bukan gue tapi dia nih. Dia banyak banget Gue cerita. lagi. Dia lagi. Lo mau tau ceritanya? Langsung aja. Ini cerita itu pengalaman tentang gue waktu gue tuh pergi ke puncak. Jadi gue nginep di suatu villa. Itu gue ikut sama kakak gue, ikut acara outing pekerjaannya dia. Oke, biasanya kalau suatu perusahaan tuh ada suka ngadain jalan-jalan lah gitu ya, namanya outing lah ya. Betul. Ya. Nah terus gue karena gue akrab sama teman-teman kakak gue, akhirnya gue ikut. Nah singkat cerita udah sampai ke puncaknya, udah sampai villa. Oke sebentar, lu kesana naik mobil? Motor. oke. Naik motor. Oke, terus pas udah sampai di villanya. Biasa dah tuh normal kan. Gue nyampe tuh sekitaran siang karena gue berangkat pagi. Terus gue nyampe di villanya, terus berjalan normal dari siang itu sampai ke sore. Terus setelah abis maghrib itu gue duduk di depan villanya itu. Jadi ada terase itu, ada bangkunya. Jadi gini gambaran villanya tuh kayak ini pintu masuk. Pintu masuknya dari sini. Jadi ini gerbang nih, pintu masuk. Set masuk ke dalam, langsung ngelihat dari pintu masuk itu langsung kelihatan kolam renang. Oke. Dari kelihatan kolam renang dan villanya begini. Jadi villanya madep ke arah kolam renangnya. Jadi pintu masuknya arah ke kolam renangnya. Jadi ini kolam renangnya dan di sininya tuh teras. Itu kan ada bangku-bangku. Terus gue duduk di situ kan ngopi ceritanya. Sambil ngopi, awalnya berdua sama teman kakak gue tuh. Terus pas itu tiba-tiba gue ngeliat kayak di ujung sana tuh, jadi kolam berenang. Nah di ujung sebelah sini nih ada di seberangnya berdiri cewek. Oke, lu kayak ngeliat satu sosok lah gitu ya kan. Cewek. Terus awalnya masih kayak samar-samar gitu kan, samar-samar. Terus udah gitu, udah samar-samar. Tapi gue pas ngelihat si sosok ini, gue kayak buang muka gitu kan, karena gue males nanggepinnya gitu kan. Gue mau pura-pura untuk nggak ngeliat dia gitu. Gue cuekin kayak cuma ngelirik doang, terus gue buang muka lagi, ngelirik doang, gue buang muka lagi. Gue pura-pura nggak ngeliat, pura-pura nggak ngedenger. Terus ternyata dia tahu. Terus tiba-tiba di kuping gue tuh ada bisikan, kayak bisikan gini, jangan pura-pura, saya tahu kamu bisa ngeliat saya. Oke, berarti dia di situ kan lu posisinya kayak ngerasa lu nggak mau ngeliat dia lah gitu, maksudnya lu nggak nganggap dia ada nih kan, tapi dia tahu gitu kan kalau lu tuh bisa ngeliat dia, terus lu bisa ngerasain dia gitu kan. Tahu dia bisa ngeliat. Terus tiba-tiba ada bisikan gitu di kuping gue tentang itu, kata itu yang dia ucap kayak nggak usah pura-pura, saya tahu kamu bisa ngeliat saya. Ada bisikin kayak gitu. Terus gue langsung kayak oh dia tahu gue bisa ngeliat dia gitu kan. Akhirnya gue tetep hirauin tuh, bodo amatin. Terus dia Kayak seakan lu tuh lu denger tapi lu seakan tuh nggak denger ya gitu ya. masih pura-pura budak lah gitu kan, gue pura-pura nggak ngedenger. Terus pas udah kayak gitu, akhirnya dia kayak ngucap lagi. Nah terus lama-lama dia kayak ngedeket gitu dari yang tadinya di seberang, dia akhirnya berdiri di seberangnya lagi. Oke, berarti kayak mencoba makin dekat sama lu nih. Buat makin dekat sama gue. Terus dia ngomong kayak gitu lagi, baru dalam hati gue jawab, emang kamu siapa? Gue gituin kan. Terus dia jawab, saya Ningsih. Dia bilang, dia nyebut namanya Ningsih. Terus gue bilang,
kenapa, ada apa, maksudnya gue pengen tahu dia ngapain gitu kan, nyamperin gue. Terus akhirnya di situ dia nangis, tapi nangisnya tuh kayak yang tenggorokannya kayak nggak bisa, kayak nggak bisa keluar suara gitu nggak sih, kayak kayak ada sesuatu di sinilah iya gitu, gitu kayak kan. jadi Iya tuh emang. suaranya nggak bisa keluar jelas banget gitu. Terus emang tuh pas gue lihat dia di lehernya itu kayak ngelilit tali kayak tali tambang gitu yang biasa dipakai buat bunuh diri gitu kan. Jadi lu ngeliat keadaan dia tuh dengan tali yang ngikat di sini gitu ya. Iya, ngikat di leher dia. Jadi dia ngobrol tuh juga nggak jelas gitu ya. Jadi tuh talinya tuh kayak ada di tengah-tengah leher gini. Nah ininya tuh udah bengkak biru atasnya, bawahnya tuh udah bengkak biru. Jadi ini talinya tuh kayak yang nyatu banget sama leher dia kak, udah kayak yang nyetrit banget gitu di ininya dia, Kayak ngelekat banget di leher dia gitu ya. udah kayak ngiket banget dah gitu kan. Terus gue bilang kenapa, ada apa, gue gituin kan. Nah di situ dia nangis kayak sambil cerita, cuman kayak nggak jelas kan omongannya kan, nggak jelas tuh omongannya. Dan ternyata dia ngasih gambaran tapi dia sambil cerita juga. Jadi karena mungkin dia ceritanya nggak jelas, akhirnya ngasih bayangan lah ke gue gitu kan. Nah jadi dia ngasih cerita kenapa dia bisa meninggal kayak gini. Gitu Dengan kan. keadaan leher yang keikat kayak gitu ya. Dan terus ceritanya itu, jadi mungkin ini latar belakangnya udah misalkan kayak bisa belasan tahun yang lalu atau kan beberapa tahun yang lalu gitu kan. Terus si sosok ini cerita, dia bilang dia meninggalnya itu umur sekitar 19 tahun. Umurnya 19 tahun. Terus dia dia gantung, penyebab dia bisa gantung diri itu, jadi dia ketemu sama satu orang cowok. Jadi kayak satu orang cowok yang bisa bikin dia itu kayak jatuh cinta gitu kan. Sampai akhirnya dia jatuh cinta, terus dia pacaran sama si cowok ini, berjalan mulus hubungannya, sampai akhirnya dia dijanjiin sesuatu kah, kayak misalkan kayak saya bakal nikahin kamu, tapi kamu mau nggak ngasih saya sesuatu. Nah si cowoknya itu ngomong kayak gitu kan. Nah karena si Ningsinya ini ngerasa yakin dia bakal benar dinikahin, akhirnya diturutin dah. Dan dia kayak berbuat berhubungan gitu kan. Yang nggak senonoh lah ya kan. Berhubungan intim, kayak hubungan suami istri lah ngelakuin, tapi padahal mereka berdua Masih statusnya pacaran lah kasar. belum bersuami istri gitu. Belum sah ya kan. Setelah kejadian itu dia selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu masih ada si cowok ini. Masih pacaran lah gitu, masih berjalan kan. Terus tiba-tiba si cewek ini nggak sadar kalau ternyata dia itu hamil. Jadi dia udah telat datang bulan tuh selama 3 bulan. Terus tiba-tiba dia tahu dia hamil, dia ngomong ke cowoknya bilang ya dia bakal tanggung jawab. Tapi dia tiba-tiba langsung selang 1 minggu dikabarin kayak gitu, cowoknya tuh tiba-tiba langsung pergi, cabut. Oke, jadi kayak setelah seminggu dia bilang kayak gitu, terus tiba-tiba dia kayak hilang kabar gitu aja. Kayak ngilang aja gitu, nggak tahu. Hilang kabar, tiba-tiba dicari kemana tuh nggak ketemu kan. Oke, tapi di zaman pas itu ada HP gak sih gitu? Kalau lu ngeliat gambaran ya. Enggak lah, nggak ada HP. Jadi kayak langsung datengin aja ke rumahnya gitu kan ya. Tapi si cowok ini nggak ada. Terus pas udah kayak gitu, dia mungkin mikirnya kayak yang gimana nih gue hamil, terus sedangkan cowok gue kabur. Nanti gimana orang tua gue, mungkin dia mikirnya kan. Nanti ibu gue bakal malu, bokap gue bakal malu gitu kan. Dia akhirnya dia nggak berani untuk cerita, cowoknya juga dicari-cari nggak ada. Terus dia mutusin untuk bunuh diri. Jadi
karena dia bilang daripada gue harus bikin malu keluarga semuanya gitu kan, bikin malu keluarga semua orang yang ada di sekitar gue, daripada gue juga nanti malu terus anak ini lahir tanpa bapak, mendingan gue bunuh diri gitu kan. Akhirnya dia bunuh diri di satu pohon, terus dia ngegantung dirinya, dan yaudah akhirnya dia jadi kayak sekarang gitu kan. Oke, jadi menurut dia tuh dengan cara dia gantung diri mungkin masalah tuh hilang gitu ya. Maksudnya orang tuanya nggak malu karena tahu dia hamil kan, terus dia juga mikirnya dia bakal tenang aja gitu ya kan. Dia mikirnya bakal yaudah masalah di dunia gue bakalan hilang nanti setelah gue mati gitu kan, mungkin dia mikirnya. Dan ternyata semuanya salah, pikiran dia salah, apa yang dia lakuin itu salah. Dia sampai bilang sama gue kayak, saya pikir setelah saya gantung diri dan saya mati, semua masalah yang ada sama diri saya itu bakalan hilang dan saya bakalan tenang. Tapi saya salah, ternyata semua masalah saya bawa mati, dia bilang. Sampai sekarang saya masih ngedenger jeritan ibu saya, jeritan orang-orang yang sayang sama saya, sampai sekarang, sampai detik gue ketemu sama si Ningsi ini. Jadi dia tuh masih ngedenger jeritan orang-orang yang dia sayang, dan itu malah jadi beban dia. Iya, jadi kayak percuma gue mati tapi kayak gue ngedenger nih orang-orang yang sayang sama gue tuh selalu apa ya, kayak sedih gitu lah ya kan. Iya, jadi malah justru bikin dia kayak yang makin sengsara sih. Karena posisinya orang-orang yang dia sayangin masih terus dia denger di kuping dia, nangisin dia gitu kan. Rasa kehilangannya tuh kayak bikin beban jadi dari dia. Terus dia bilang dia ngasih pesan ke gue. Dia bilang, saya ngobrol sama kamu karena saya pengen kamu berpikir seberat apapun masalah saya. Jadi ini pesan ya, ini pesan yang dia kasih ke gue gitu. Mungkin buat lo semua juga nih yang pada nonton cerita ini juga pesan buat kalian semua, termasuk gue, termasuk lo, atau semua orang yang ada di sini gitu. Dia ngasih pesan kalau seberat apapun masalah kamu, seberat apapun itu, pokoknya sebesar apapun itu masalah kamu, jangan pernah memutuskan untuk bunuh diri. Karena bunuh diri itu bukan jalan yang benar buat lo ambil untuk nyelesain masalah yang ada di dunia ini. Tapi justru setelah lo mati, itu bakalan jadi masalah yang bakal terus-terusan ada, bener-bener lebih berat daripada lo hidup. Dia aja tuh sampai menyesal. Dia bilang kalau misalkan dia memutuskan untuk hidup sekarang nih, dia tuh pasti sekarang bisa bahagia sama anaknya meskipun gak ada suaminya, ataupun anak ini gak ada bapaknya, tapi seenggaknya dia bisa masih bahagia, masih bisa ketemu keluarganya ya kan, atau mungkin ketemu orang lain lagi yang bisa jadi ayah yang anaknya, kan, bisa pengganti jadi ayahnya. Bisa ketemu orang yang lebih baik. Iya, benar. Maksudnya gitu, yang bisa ketemu orang yang lebih baik dari si pacarnya cowok brengsek yang sebelumnya itu ya. Iya. Dia sebenarnya bisa lebih bahagia dari ini gitu. Tapi ternyata setelah dia mati aja, dia malah lebih sengsara. Lebih sengsara dari dia hidup gitu. Gue justru lebih sengsara dari gue hidup. Makanya dia ngasih pesan itu ke gue. Jadi buat kalian juga nih yang punya masalah sebesar apapun, jangan pernah coba-coba bunuh diri. Karena sampai kapanpun lu tuh gak bakal tenang, gak bakal bisa tenang. Pokoknya semua masalah yang ada dalam hidup lu itu lu bakal bawa mati. Dan lu pasti jadi hantu aja. Iya sih. Gak tenang ya kan, bener kan? Iya bener. Pasti jadi hantu dan sengsara lu ya kan, jadi hantu. Iya sengsara. Dan pas di situ akhirnya gue di situ gue ikut nangis juga, sampai teman-teman kakak gue bilang, lu kenapa sih gitu, lu kenapa akhirnya gue ceritain ke teman-teman kakak gue. Oke, bentar, maksudnya pas lu dapat gambaran itu tuh lu ngerasanya lu kayak dimasukin sosok dia, atau lu pingsan kah, atau lu sadar tapi lu emang dapat gambaran aja gitu?
Enggak, gue sempet pingsan. Jadi di pingsannya itu kayak dapat gambarannya. Tapi ya yang kalau kata teman-teman kakak gue sama kakak gue sih, yang gue lakuin cuma nangis doang. Tapi lo kadang pingsan. Tapi keadaan pingsan, di balik pingsannya gue itu ya gue ngelihat gambarannya, ngobrol sama dia gitu, kayak lewat kontak batin. Dan akhirnya gue bingung kan, ini sosok tuh sebenarnya dari mana dah gitu kan. Nah sebelum gue pulang, gue ketemu sama si penjaga villa. Akhirnya gue tanyakan ke dia, Pak, saya boleh tahu nggak, dulu tuh di villa ini tuh ada cerita apa, ada kisah apa ya gitu kan. Gue tanya, bilang kisah apa ya dek, dia bilang gitu kan. Soalnya saya ketemu satu sosok, dia ngaku namanya Ningsih, gue bilang gitu kan. Terus gue ceritain ke si bapaknya bilang, oh dulu di depan villa ini, jadi bapaknya itu nunjuk villa yang di depan gue. Jadi villanya kan ngadep ke kolam berenang. Nah di atas kolam berenang ini kayak ada temboknya cuma setengah gitu, kayak maksudnya dipanjat orang masih bisa. Dan di sebelahnya itu ada villa lagi. Dan di pembatas yang tembok itu tuh di tengahnya ada pohon gede. Dan ternyata si bapak itu bilang, dulu villa yang di depan villa ini itu tuh rumahnya dia. Jadi villa yang di depan itu dulu rumahnya Ningsih. Di depan itu dan pohon yang berdiri tegak di pembatas itu tuh tempatnya Ningsih bunuh diri. Dan kenapa itu bisa ada di situ? Jadi selama ini tuh dia kayak nyari orang buat sharing. Ngerti gak sih? Dia tuh kayak yang ngerasa gila, gue gagal nih sama hidup gue. Dan dia tuh milih untuk kayak, ya gue nggak mau orang-orang tuh kayak gue gitu. Oke, dan pas banget nih dia ketemu lu ya kan. Dan mungkin itu suatu keberuntungan juga buat dia ya kan, bisa ketemu lu dan dia bisa ngeliat lu ya kan gitu. Dia bisa ngobrol sama, mungkin dia ada sedikit perasaan yang bisa diungkapin gitu kan, maksudnya sama seneng nih gitu lah, maksudnya kasih pembelajaran juga gitu kan. Dia ngasih pembelajaran, terus ngasih pesan juga biar supaya semoga yang terjadi sama diri gue nggak terjadi sama orang lain. Gitu. Mungkin itu juga yang bikin dia, ya udah, dia sadar diri juga, oh sampai sekarang nih gue kayak gini, gue nggak bisa tenang gitu kan, dia mikirnya. Dan dia nggak mau mungkin itu terjadi sama orang lain. Ya udah, akhirnya pas udah dari situ gue pulang, tapi untungnya dia sih nggak ngikut. Sebenarnya ada cerita lagi sosok yang ngikut gue, tapi nanti buat next cerita aja. Jadi dia sampai ngikut ke rumah gue dan sekarang jadi teman gue di rumah. Dia emang banyak ceritanya. Dia temennya sama setan ya. Oke, tapi tapi cerita lu udah kelar nih, sampai sini aja. Ya sampai situ aja yang deh. sini ya. Iya, Oke, berarti jadi pokoknya intinya rumah villa yang di depan villa gue itu ternyata rumahnya Ningsih. Kenapa gue bisa ketemu sama dia di situ, dan posisinya pohon itu yang di depan kan tempat dia bunuh diri, otomatis dia bakal di situ terus dong. pasti benar. Nah kebetulan dia ngeliat gue, yang bisa ngeliat dia, akhirnya dia sharing dan berbagi cerita pengalaman hidup dia gitu kan. Selamanya dia jadi hantu misalkan nih, selamanya dia jadi sosok itu kan, dia nggak pernah cerita sama siapapun tentang kisah hidup dia. Dan mungkin orang tuanya nggak tahu apa yang penyebab dia bisa bikin dia sampai meninggal kayak gini kan. Jadi bikin itu yang bikin dia nggak tenang dan pengen ngungkapin unek-unek apa yang dia rasain gitu. Makanya dia ngasih tahu ke gue. Dan itu ada pesannya juga. Itu pesannya penting banget, dan kalian juga harus tanemin nih di dalam pikiran. Kalau misalkan sebesar apapun masalahnya, jangan pernah ngambil jalan untuk bunuh diri gitu. Maksudnya tuh pikirannya tuh udah pendek banget sih ya kan, lu udah ngakhirin hidup lu sendiri gitu. Gua aja pengennya hidup terus gitu ya kan. Walaupun pasti ada matinya gitu, maksudnya masih mau dikasih umur panjang gitu, lu nggak. Dan seberat apapun masalahnya ya gue bakal pikir jauh lagi gitu daripada gue bunuh diri. Iya benar. Pokoknya itu aja sih pesannya gitu buat kalian. Oke, berarti itu sekitar tahun berapa, lo tau gak kejadiannya? Itu sekitar tahun 2016, setelah kejadian gue yang di Curug itu, Putri Kencana yang cerita kemarin.
Dan sempat di-up juga kan cerita yang itu. Nah itu kan tahun 2015, ya selang setahun kemudiannya gitu. Kalau untuk kejadian si Ningsih ini di tahun berapa kejadian, lu tahu gak? Tahu, itu latar belakang 80-an, sekitar 80-an latar belakangnya, latar belakang sini sekitar 80-an. Berarti masih kayak ya jadul banget lah ya kan, itu zaman dulu lah gitu. Berarti kalau kalau dia masih hidup 80-an aja gua kira-kira belum lahir. iya berarti kalau dia hidup kira-kira ya 40-an mungkin lah ya umurnya. Mungkin sekitaran segitu. Tapi pas kejadian itu dia umurnya 19 tahun. Oke, berarti lu ngeliat dia tuh masih si gadis muda lah ya gitu ya kan. Masih sosok dia yang dulu sebelum dia mati gitu. Oke. Oke, cerita lu asik juga sih ini si Ningsih ini. Ya bagus dong. Jadi pengalaman juga kan. Iya. Biar supaya ada pelajaran juga nih. Iya, Ada benar. patokan gitu. Kalau gue lagi stres atau apa, gue berpikir kayak enggak mau ntar gue kayak Ningsih gitu. Ya kita juga doain lah gitu buat Ningsih juga lah kan, Iya, semoga ini dia buat yang nonton ceritanya juga, doa bareng-bareng buat Ningsih biar supaya kayak beban dia agak berkurang sedikit lah gitu. bener-bener. Biar supaya dia bisa lebih tenang juga, barangkali buat dari bantuan doa-doa kalian semua kan bisa bikin dia tenang gitu. Soalnya kesian banget kan masih muda gitu, lu umur 19-20-an terus lu nyelesain hidup lu dengan cara bunuh diri gitu, kayak kesian itu, hidup lu masih panjang sebenarnya. Apalagi Perjalanan dalam masih perutnya panjang ada banget bayinya kan. itu. Pasti dia juga mikirnya kayak gue juga egois karena gue nggak ngasih kesempatan untuk anak gue yang sebenarnya nggak tahu apa-apa dan nggak salah apa-apa untuk hidup gitu, dan dia berhak untuk hidup kan seharusnya, tapi malah dibawa mati karena Ningsihnya meninggal, anaknya itu ikut nggak ketolong. Pasti dong. Iya, karena kan usianya juga mungkin sekitar, kan dia telatnya 3 bulanan, paling sekitar 3 sampai 4 bulan itu usia kandungannya gitu. Kalau dihitung dari usia kandungan dia terakhir kali dia mungkin menstruasinya, jadi ya masih muda gitu. Apalagi mungkin juga bisa jadi sebenarnya belum ada nyawanya, baru berbentuk janin juga kan, tapi tetap aja namanya dia seorang ibu kan, harusnya dia berpikirnya kayak gitu. Jaga. Oke. Kayaknya sampai di sini aja nih videonya nih, cerita dari Zia soal Ningsih ya kan. Iya benar. Oke, mungkin bisa ketemu di video selanjutnya.